Namun demikian, kami dari Mahkamah masih perlu ada penambahan keterangan, baik yang disampaikan DPR maupun yang disampaikan oleh pemerintah. Terutama supaya kita bisa melihat secara komprehensif ya permohonan ini, tolong kami diberi juga bantuan penjelasan kira-kira pasal yang diajukan permohonan oleh pemohon ini, pasal 168 ayat 2, pasal 342 ayat 2, pasal 353 ayat 1 huruf B, pasal 3686 ayat 2 huruf B, pasal 420 huruf C dan huruf D, pasal 422 dan pasal 426 Undang-Undang Pemilu, itu kira-kira berkaitan dengan pasal apa saja dalam konteks sistem pemilu. Jadi, kan ini pasalnya tidak mandiri ini saja. Nah, kami minta tolong kami dibantu juga, kira-kira ini terkoneksi dengan pasal apa saja dalam sistem pemilu, baik itu proporsional tertutup maupun proporsional terbuka. Sehingga nanti kami bisa dapat gambaran yang lebih komprehensif. Ini permohonan mau dipotret seperti apa oleh Mahkamah Konstitusi. Itu bukan berarti kami di Mahkamah tidak melakukan itu. Kira-kira kaitan ini dengan pasal-pasal apa saja. Tapi akan jauh lebih komprehensif, nanti ada keterangan DPR, ada keterangan pemerintah, nanti akan kami persandingkan dengan apa yang kami hasilkan juga di Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama, dan saya berharap ini bisa ditambahkan di sidang berikutnya. Yang kedua, ini kondisi yang memang harus disampaikan kepada DPR khususnya. Tadi DPR, di keterangan DPR ya, bukan yang keterangan yang disampaikan oleh Pak dari PDIP, itu menekaskan terus kepada Mahkamah untuk konsisten mempertahankan putusan sebelumnya. Tentu kami tidak akan mengomentar itu. Tapi di sisi lain, di dalam keterangan yang disampaikan DPR, kami juga menemukan soal yang harus kita pikirkan bersama. Di halaman 42 itu, rekomendasi huruf F antara DPR Komisi 2 dengan KPU Bawaslu. Kami Mahkamah hanya ingatkan DPR bahwa terkait dengan dapil sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Tolong ini direnungkan. Dua substansinya, memperbaiki dapil itu dengan alasan-alasan yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, dan itu ditetapkan dengan peraturan KPU. Agar ini nanti tidak jadi masalah kalau proses ini berujung di sengketa nantinya. Dan ini poin yang harus dipikirkan oleh teman-teman di DPR. Jangan ini menjadi titik lemah orang mempersoalkan tahapan yang sudah dilaksanakan sedemikian panjang. Nah, ini nggak perlu dijawab di sini. Ini hanya ingatan saja untuk pengingat disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi karena ada dalam keterangan yang dikemukakan di sini. Yang ketiga, kami bersyukur ya, baik DPR maupun tadi PDIP, fraksi PDIP menjelaskan risalah-risalah itu. Tolong kami juga kalau bisa diserahkan risalah secara utuh. Jadi kami bisa juga melihat, jangan-jangan ada yang lain di luar yang dicantumkan ini. Nah, risalah utuh itu menjadi penting bagi kami untuk memotret norma yang diajukan permohonan dalam permohonan akuo. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan.